Yang kelima, syarat azan. Tuh, nggak main-main ini. Azan itu mesti ada syaratnya. Bukan sembarang-sembarang azan nanti. Ya. Apa syarat yang pertama? Mesti sudah masuk waktu sholat. Kalau ada orang yang azan belum masuk waktu sholat, boleh tidak? Tidak. Hah? Ya iyalah, gak boleh. Berarti untuk orang, kenapa yang di masjid tadi? Kenapa azan masih jam 10? Ini azan apa ini? Oh, ngelindur ternyata, dia tidur kebangun. Ya, terus kebangunnya apa? Kenapa langsung azan? Ngelihat jam, ternyata baterainya habis jamnya. Baterainya kapan habis? Persis di jam 12 tadi. Tadi malam jam 12 mati itu baterai. Dia tidur. Khailullah, bangun-bangun, jam 12, udah azan zuhur ini kita. Nggak nyadar itu jamnya, jam dinding itu, baterainya udah innalillah itu. Oh, bahaya ini. Berarti belum masuk waktu azan itu tidak masuk dalam syarat azan. Karena syarat azan ini dikumandangkan mesti masuk waktu sholat. Kalau ada orang mengumandangkan azan belum masuk waktu sholat, maka azannya itu haram hukumnya, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dan kalau nanti waktu sholat tiba, harus diulang azan itu lagi. Ya, contoh, mudah-mudahan banyak para muadzin mendengar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muadzin tuh. Nengoklah saya jam. Lah, ini azan apa jam 10? Jam 10 pagi. 10 siang ya, jam 10 itu udah siang ya. Ini belum masuk waktu zuhur ini. Oh. Maka menurut ulama di situ haram. Nanti kalau sudah mau sholat datanglah jamaah nih semua gitu kan ya. Lihat-lihat Pak jam 10 ini. Ya udah pada jangan pulang dah. Diam aja dah, tunggu 2 jam lagi deh, jam 11.30 lah, jam 11.45 lah ya. Azan dah sebentar lagi gitu. Maka dia harus mengulang azan itu lagi nanti. Ya. Kecuali, nah ini yang di underline, azan subuh. Ya. Nanti kita ada bahas secara spesifik juga tentang azan subuh itu ya di bab berikutnya ya. Kecuali azan subuh ya, azan subuh itu memang dilakukannya 2 kali di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan pertama itu ketika sudah masuk waktu akhir, artinya fajar kazib gitu ya, fajar yang bohong itu, yang sekelebat hilang gitu tuh fajar kazib namanya. Fajar bohong ya palingan bukan, azan pertama itu 1/6 malam ya, 1/6 malam terakhir gitu ya. Ya memang sudah ada fajar saat itu, cuman masih fajar kazib itu, artinya fajar yang bohong tuh, yang sekali sekilas tuh. Nah itu kan belum masuk waktu subuh, karena kalau masuk waktu subuh tuh fajar shodiknya ya. Nah, dan azan kedua, azan menandakan masuk waktu subuh ya, di fajar shodiknya itu langsung masuk subuh. Berarti yang azan pertama tadi tuh di fajar kazibnya. Begitulah. Nanti ada spesifik ya, kita bahas masalah tentang apa namanya azan 2 kali ketika subuh gitu. Nah yang kedua syaratnya harus berbahasa Arab. Nggak mungkin orang berazan itu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ada orang berazan begitu. Kira-kira. Mohon maaf kalau saya lihat di situ 18 halaman kita di satu bab ini doang. Kita baru 6 halaman. Jam berapa? Nah, sudah saya perkirakan tadi ya. Ini jam 9:07. Masih sanggup? Kita materi itu 1 jam ya, karena kita ada tanya jawab. Tapi saya selesaikan dulu ya di bagian syaratnya azan ini, karena nanti kita akan sambung di bagian berikutnya. Jadi teman-teman yang di kelas fikih mohon terus sabar ya, di kelas fikih 2 ini tolong terus sabar ya, karena memang setiap babnya itu tebal-tebal kalau di bab sholat. Nanti semakin kesini semakin naik kitabnya
semakin tipis, ya. Semakin tipis uraiannya, ini materinya. Tapi kalau mulai di bab toharo, bab sholat, ya, terus nanti bab zakat, bab puasa, haji, umroh, tetap sabar ya, karena setiap babnya tuh lumayan gitu ya pembahasannya. Nah kalau nanti sudah melewati itu lumayan agak sedikit-dikit setiap babnya itu. Artinya mungkin 6 sampai 7 lembar gitu, 10 lembar gitu kan ya. Nah itu di kelas fikih 1 itu, karena mereka sudah ke jilid kitab belasan ya. Nah ini kan kalian masih jilid kitab 2 ya, jadi semangat terus ya. Berarti Umi satu bab itu 2 kali pertemuan ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Gak apa-apa ya. Jadi syarat yang kedua, azan ini harus bisa berbahasa Arab ya, harus. Nggak boleh nggak pakai bahasa, maksudnya bukan harus bisa berbahasa Arab, harus pakai bahasa Arab ya. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Inggris azannya ya, tetap pakai bahasa Arab dikumandangkan azan itu. Kalau tidak maka nggak sah, sebab azan ini praktik ibadah yang bersifat apa, ritual ya, bukan semata-mata panggilan yang menandakan sekedar masuk waktu sholat gitu, enggak. Tapi di situ ada sifatnya sebagai ritual ya, ritual ibadah. Dan syarat selanjutnya adalah tidak bersahutan ya. Kalau azan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lain dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah ya. Dengan beberapa vokal suara ya, misalnya dengan mengumandangkan azan dengan beberapa suara vokal secara bebarengan, dibolehkan hukumnya, tidak dimakruhkan ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdin ya. Itu yang dilakukan oleh Bani Umayyah dulu. Nah maksudnya di situ tidak bersahutan ya, artinya di situ yang azan itu hanya 1 orang, bukan 2 orang ya. Berdiri 2 orang gitu, satunya si A nya Allahu Akbar, si B nya lambung gitu, Allahu Akbar, Allah. Enggak, karena enggak sah kalau begitu. Berarti yang mengumandangkan azan ini satu orang karena tidak bersahutan ya. Syarat selanjutnya dia mesti muslim, laki, akil baligh ya. Azan tidak sah bila dikumandangkan oleh orang non muslim ya. Kalaupun boleh silakan, boleh, cuman nggak sah ya. Azan tidak sah dikumandangkan oleh non muslim. Wanita juga. Pernah suatu hari teman-teman, suami saya kan orang Bekasi Betawi sini, kita pergilah ke rumah mertua karena kan kita pisah rumahnya ya. Saya di wilayah Tambun ya. Nah suami ini mertua ini di Bekasi kota, tapi dekat karena saya bukan Tambun yang jauh. Kalau saya dari rumah ini ke stasiun Bekasi paling 5 menit 10 menit lah ya, kalau macet-macet ya 10 menit gitu. Makanya kalau pakai sepeda motor tuh cepat nyelip paling 10 menit gitu. Karena pergilah saya, mohon maaf. Ini gara-gara nangis tadi nih, jadi agak-agak meler hidungnya jadinya, mohon maaf ya, mohon maaf. Nah pergilah saya ini ngelewatin salah satu masjid, ada suara azan, dan sampai saya berhenti, sampai saya datang ke masjid itu, saya ajak belok suami saya ya. Ini tadi kalau saya begini kelihatan nggak ya? Nggak ya, khawatir kelihatan. Nah berhentilah saya di situ, saya terdengar suara azan, tapi kok perempuan gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Itulah. Tapi kan saya nggak menuduh gitu. Untuk membuktikan itu saya ajak suami saya, loh kok masjid itu perempuan azan? Kenapa begitu? Saya bilang gitu. Ayolah sayang kita ke sana, karena dekat kan. Masa sih dia iya ya, tapi kok perempuan? Ternyata teman-teman, sampailah masjid itu, memang suaranya perempuan tapi orangnya laki.
perempuan banget suaranya, sampai saya bertanya itu ke petugas masjidnya, mohon maaf Pak, saya bilang gitu ya, saya ini lewat dengerin ada azan kok suaranya perempuan, saya bilang itu laki Bu katanya, memang suaranya kayak perempuan katanya. Kaget saya, kirain dia perempuan gitu. Nah kalau perempuan kita stop dia, jangan azan, nggak boleh ya, perempuan nggak usah, biar laki aja di situ gitu kan. Tapi ternyata memang suaranya, tapi ya cara yang saya lakukan itu insya Allah udah benar gitu kan ya, karena kita mikirnya itu perempuan gitu kan. Nah karena dekat masjidnya tinggal belok, kita datang ke sana nanya, ternyata bukan perempuan, suaranya saja yang perempuan. Nah karena tidak boleh. Lalu orang yang tidak waras ya, atau anak kecil, dia nggak boleh azan tuh ya. Ini orang nggak waras ini walaupun dia baligh, ini hampir sama dengan syarat ketentuan di dalam hal-hal yang lain dalam ibadah ya. Akil baligh ini nggak bisa dipisahkan ya. Syarat itu dia akil dan baligh, dia baligh dan akil. Kalau salah satu itu nggak bersanding, nggak bisa akil baligh gitu. Nah kalau anak kecil nggak boleh karena dia belum punya beban taklif ya, apalagi bocah yang masih ada belalainya itu. Apalah pula Umi ada belalainya, belum bersunat, gak payah disuruh azan itu ya. Nih kalau nggak ada yang azan yang dewasa ya nggak usah. Maksudnya yang sudah akil balik di situ, tata cara dia berwudu sudah bisa gitu kan ya. Yang ya walaupun dia belum balik, tapi misalnya dia mumayyiz gitu kan. Mumayyiz itu kan orang yang anak yang sudah faham baik buruk cara berwudu, udah faham ya. Dan sebagian besar dia memahami bahwa kalau berwudu itu ya kalau ndak cuci wajah gitu ya, basuh wajah nggak sah gitu kan. Itu anak udah mumayyiz itu. Maka berapa banyak kita dengar di masjid itu ada anak-anak yang azan, tapi itu anak mumayyiz ya, bukan yang di bawah itu. Karena mumayyiz ini dia tamyiz ya, dia sudah bisa membedakan itu, maka sudah layak dia ikut sholat berjamaah. Pun dia berazan pun itu belalainya udah kepotong ya. Tapi memang lebih baiknya itu ya muadzin tersebut, karena masjid-masjid besar pasti ada muadzinnya, kecuali bocah-bocah itu ya paling masjid yang memang nggak ada muadzinnya. Biasanya itu terjadi di masjid kampung-kampung, biasanya kan belum ada pengangkatan imam rawatib, belum ada muadzinnya. Dan tapi di kampung juga udah ada muadzin biasanya, tapi mungkin muadzin lagi libur kali ya atau kemana gitu, nggak ada yang azan, tiba-tiba ada bocah yang azan di situ gitu kan ya. Nggak boleh anak kecil ya, minimal dia sudah mumayyiz harusnya, nah gitu ya. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu mensyaratkan orang itu tidak boleh fasik ya, orang fasik itu tidak boleh azan, agak ketat sedikit di mazhab Hanafi ya. Orang fasik tidak boleh azan ya. Bila sudah terjadi maka harus diulangi azan oleh orang lain lagi, orang yang tidak fasik ya. Dan dia juga harus adil menurut madhab Maliki ya. Maka banyak syarat jadi azan ini, jadi muazzin ini nggak main-main gitu loh. Orang-orang sembarangan tiba-tiba ngelewat jalan, nggak ngerti aurat-auratnya terbuka gitu kan, belok aja berwudu. Itu berwudu iya sih, tapi itu berlutut kemana-mana, terus tiba-tiba ambil mic Allahu Akbar gitu. Enggak, karena syaratnya itu harus terpenuhi ketika mengumandangkan azan tadi, muadzin menjadi muadzin lah gitu ya. Nah yang selanjutnya tertib lafaznya. Artinya kalau tertib lafaz maknanya di situ lafaznya itu tidak boleh acak adul, tidak boleh kebolak-kebalik ya, urutannya harus benar ya. Namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan azan tidak disyaratkan harus punya wudu ya. Misalnya enggak wudu dia langsung azan gitu ya, para ulama membolehkan ya, tapi dia tetap terpenuhi syarat-syarat yang lain ya. Azan itu menurut ulama mengumandangkan azan saat itu tidak disyaratkan untuk punya wudu ya, tapi kebanyakan orang udah berwudu lah ya, menghadap kiblat atau berdiri. Hukum semuanya itu hanya sunnah, tidak menjadi syarat sahnya azan ya.
Disunahkan orang mengumandangkan azan juga orang yang mengumandangkan iqomah, nanti dia yang azan dia yang iqomah gitu. Namun bukan menjadi keharusan mutlak. Karena Rasulullah SAW Bilal radhiyallahu ta'ala mengumandangkan azan dan yang iqomahnya adalah Abdullah bin Zaid. Berarti boleh dong ganti orang, itu boleh. Ya, karena zaman Rasulullah Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu azan. Nanti yang iqamah Abdullah bin Zaid, dia yang iqamah nanti. Gitu. Itu tadi tentang kisah yang bermimpi azan itu loh, maksudnya Abdullah bin Zaid itu. Nah, tapi biasanya kita melihat dia yang azan, dia juga yang iqamah langsung, gitu ya. Jam 9.18. Tentang lafaz azan selanjutnya, tapi karena waktu kita 1 jam, oh tidak, tadi saya mulai jam berapa ya? Jam 8 ya? Apa jam? Coba tolong ingatkan saya tidak mau korupsi waktu ya. Lebih baik saya lebih waktunya daripada saya harus kurang waktunya. Takut makan uang haram saya. Ya. Tadi saya mulai jam berapa? 8.14, sekarang 9.19, berarti 1 jam ya. Sudah ya? Baik, berarti sudah 1 jam kan? Kalau saya mulai dari jam 8.14, sekarang 19.19, berarti sudah 1 jam. Boleh ketemu pertemuan dengan saya lagi, nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Artinya masih di bab yang sama karena masih ada materinya di situ. Baik, ke materi nanti boleh nanti admin berikan dulu, nggak apa-apa ya, walaupun memang belum selesai ini, biar dipelajari lebih awal dulu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih waktu untuk tanya jawab dulu buat teman-teman ya, sekiranya apa di bab sholat itu yang belum difahami, karena kan kita di bab sholat ya. Boleh. Ada berapa hari ini? 32 orang. Ada yang nggak hadir? Ada kayaknya yang nggak hadir nih, walaupun saya tidak hafal semua nih. Umi ini sudah setahun kita nggak dihafal-hafal. Masya Allah. Enggak lah, kalau yang fikih 2 kan belum setahun dengan saya ya. Yang fikih 1 yang sudah lebih setahun lah dengan saya ya. Bolehlah. Kayaknya ada yang baru kemarin. Umi siapa ya? Umi Mila ya. Kita ta'aruf ayo. Belum, udah hadir, tapi ini apa namanya? Yang baru itu ya Umi ini beliau hadir, tapi kalau yang paling baru banget tidak hadir. Oh, Masya Allah. Ada yang baru banget. Ya, itu Umi Lila. Umi Lila ada hadir? Tidak, Mi. Oh enggak. Terus yang enggak baru-baru banget, yang di bawahnya atasnya Umi Lila, yang lebih dulu lagi? Atau baru sepekan ini pertemuan 2-3 kali dengan saya ada? Ada Umi itu Umi Rini. Oh, beliau coba buka mic-nya mana? Mungkin beliau tak di situ, ya nggak apa-apa. Baik teman-teman, boleh bertanya dulu yang ada sesuatu atau ada hal yang belum difahami, mungkin bab yang mana, karena kita masih di bab sholat ya. Maaf Umi,